Baik, kita lanjutkan lagi ya. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Baik, selanjutnya kita masuk kepada chapter al-yakin wa tawakkul ya. Sekali lagi saya share screen. Bentar ya. Baik, sebagaimana biasanya kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti akan masuk surga suatu kaum yang kolbu mereka atau hati mereka itu seperti hati burung. Ya, di sini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Eh, jadi kalau kita lihat hadis tadi ya, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa nanti akan ada satu kaum atau sekelompok orang yang akan masuk surga, di mana hati mereka itu seperti hati burung. Ya. Di sini Nabi menyebutkan sebagian sifat dari kaum tersebut. Dan Nabi SAW juga menyebutkan tentang balasannya, yaitu surga. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat itulah yang menjadi sebab dominan kaum tersebut masuk ke dalam surga, yaitu hati mereka seperti hati burung. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang surga itu sendiri ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, surga itu memiliki 8 pintu. Ya. Yang mana para penduduk surga nanti akan masuk ke dalam surga melalui pintu-pintu tersebut. Sesuai, dan pintu-pintu tadi itu sesuai dengan kebaikan yang dominan yang ada pada diri seseorang. Ya. Di antara pintu-pintu tersebut adalah Ar-Rayyan ya, yaitu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang suka berpuasa. Di mana dalam waktu dekat ini, insya Allah kita akan masuki bulan Ramadan. Semoga kita semua Allah berikan kemampuan ya untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah Ramadan dengan baik. Di antaranya tentunya dengan puasa. Nah, Nabi SAW bersabda ya, fil jannati thamaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, di surga itu terdapat 8 pintu. Di antaranya adalah pintu yang disebut dengan ar-rayyan, yang pintu itu tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Ya. Dan eh, 8 pintu itu ya macam-macam ya. Ada yang disebut dengan pintu jihad, ada yang disebut dengan pintu sedekah, ada yang disebut dengan apa namanya pintu sholat gitu ya. Sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang dominan yang ada pada diri seorang hamba ya. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man anfaqo zaujaini fi sabilillahi nudiya fil jannah. Ya Abdullahi hada khairun. Siapa yang berinfak dua pasang, yang dimaksud dengan berinfak dua pasang di sini adalah dua pasang harta seperti 2 dirham atau 2 dinar ya. Sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud adalah dua pasang kebaikan secara umum ya. Termasuk di dalamnya adalah 2 sholat, 2 puasa dan seterusnya ya. Siapa yang melakukan 2 pasang kebaikan, maka saya lebih cenderung menerjemahkan dengan 2 pasang kebaikannya. Siapa yang melakukan 2 pasang kebaikan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil di surga, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Ya. Faman kana min ahli sholah, duya min babi sholah. Siapa yang semasa hidupnya dia termasuk orang yang gemar melakukan sholat, maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad, du'ya min babil jihad. Siapa yang dulunya termasuk orang-orang yang berjihad, bertempur di jalan Allah, maka dia akan dipanggil lewat pintu jihad. Wa man kana min ahlis sodako, du'ya min babis sodako. Siapa yang dulunya gemar bersedekah, maka dia juga akan dipanggil melalui pintu sedekah.
Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir royan. Siapa yang semasa di dunia itu gemar berpuasa, du'iya min babir royan, maka dia akan dipanggil melalui pintu ar-royan. Nah, ketika Nabi SAW menyebutkan hadis tadi, ini didengar oleh para sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kemudian berkata, ma'ala ahadin yud'a min tilkal abwab min darurah. Ya. Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha? Kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada masalah seorang itu dipanggil dari pintu mana aja. Iya, nah yang penting masuk surga begitu ya. Mau dipanggil dari pintu mana saja nggak masalah. Kemudian beliau bertanya, apakah ada orang yang dipanggil dari kedelapan pintu tersebut ya? Jadi kedelapan pintu itu memanggil orang tadi ya. Kemudian kata Nabi SAW, Naam wa arju an takuna minhum. Kata Nabi SAW, iya, ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saking saking banyak amalnya dan saking amalnya itu beraneka ragam ya, dia dipanggil dari 8 pintu surga sekaligus. Kemudian di sini Nabi memberikan tazkiyah atau testimoni terkait dengan Abu Bakar. Dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar termasuk di kalangan orang tadi ya, orang yang dipanggil dari 8 pintu surga sekaligus. Ya. Nah, dalam hadis lain juga ini mungkin penting juga untuk kita ketahui ya. Dalam hadis lain juga Nabi SAW itu menjelaskan bahwasanya ada sebagian kebaikan ya, yang kebaikan tersebut bisa menyebabkan seorang itu dipanggil melalui semua pintu surga ya. Padahal kebaikan ini tampaknya adalah kebaikan yang bukan suatu hal yang berat gitu ya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayubligh au fayusbil al-wudu'a tsumma yaqul." Tidaklah seorang dari kalian itu berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, dia membaguskan wudunya, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah dia selesai berwudu tersebut, dia berkata, bersyahadat ya, mengucapkan kalimat syahadat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba dan utusannya. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Melainkan akan dibukakan 8 pintu surga semuanya, ya, yang mana dia bisa masuk dari mana saja yang dia kehendaki. Nah, ini adalah satu kebaikan yang harusnya tidak berat ya untuk kita kerjakan ya. Kalau misalnya sebagian kita merasa berat, berarti kita perlu untuk mengkoreksi kondisi kita ya. Yang mana dengan kebaikan tersebut Allah memberikan balasan yang luar biasa, yaitu dia bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Tentunya eh, apa namanya eh, sebagai seorang mukmin ya, ketika mendengar hadis semacam ini mudah-mudahan memotivasi kita untuk beramal soleh dan semoga kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Toib, teman-teman sekalian, kita kembali kepada hadis tadi ya, bahwasanya di hadis tadi disebutkan bahwa eh, satu kaum itu akan masuk surga, kemudian dijelaskan karakteristik dari kaum tersebut, bahwa mereka memiliki hati atau kolbu seperti burung. Ya. Nah, kalau kita lihat redaksi hadis tadi, kata yang digunakan adalah afidatuhum. Ya. Afidah ini merupakan bentuk jamak dari kata fuad, ya, yang berarti hati. Hati yang dimaksud di sini adalah jantung. Ya. Kalau kita merujuk kepada, memang bahasa Indonesia itu agak rancu ya. Hati ada hati yang apa? Limpa ya, ada hati jantung. Apakah hati jantung itu juga ada dalam KBBI? Ada ya. Jadi hati itu kalau di KBBI ada juga bermakna jantung. Nah, yang dimaksud dengan hati di sini adalah hati jantung ya. Karena hati dalam istilah kedokteran itu apa? Limpa itu tadi ya, kalau nggak salah. Nah, di dalam bahasa Arab ya ada dua kata yang populer ya, yang menunjuk kepada hati, yaitu kata fuad dan juga kata kolbu, al-qalb ya. Nah, apa beda fuad dengan qalb? Ya. Secara bahasa, kolbu dinamakan sebagai kolbu atau kolbu dinamakan demikian karena litakollubihi, karena dia bersifat takollub.
Apa itu takolub? Yaitu dia bergejolak atau berbolak-balik. Ya. Jadi ilustrasinya adalah seperti kalau air mendidih dalam periuk. Ya, air kalau mendidih dalam periuk itu kan dia terus bergejolak, dia berbolak-balik. Nah, sedangkan fuad itu juga disebut dengan fuad, ya, karena dia memiliki sifat tafaud. Tafaud itu artinya adalah menyala-nyala. Ya. Menyala-nyala oleh apa ya? Menyala-nyala oleh berbagai lintasan ide, kemudian juga berbagai lintasan pikiran, ya, berbagai kekhawatiran-kekhawatiran, perasaan-perasaan itu kan letaknya di hati, ya. Jadi dia menyala oleh hal-hal tersebut, makanya disebut sebagai fuad, ya. Nah, ini gambaran dari segi kata kolbu dan fuad. Ya. Nah, apakah ada bedanya antara kolbu dan fuad tadi? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya fuad itu adalah bagian inti dari kolbu. Ada juga sebagian lain yang mengatakan kebalikannya. Ya, bahwasanya intinya itu adalah kolbu, fuad itu adalah selubungnya. Jadi ini kebalikannya. Nah, namun pendapat yang populer adalah keduanya, kedua kata ini adalah sinonim ya. Kedua kata ini adalah kata sinonim yang penggunaannya dapat saling menggantikan. Jadi mau pakai kata fuad nggak masalah, mau pakai kata kolbu juga nggak masalah ya. Ini dari segi kata ya. Kemudian para ulama juga membahas apa makna dari narasi hadis bahwa hati mereka seperti hati burung ya. Nah, di sini ada 3 penafsiran di kalangan para ulama ya. Penafsiran pertama menyebutkan bahwasanya mereka disebutkan memiliki hati seperti burung ya. Maksudnya adalah mereka memiliki hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, kemudian juga dendam, kemudian juga hasad ya. Jadi ini penafsiran yang pertama, mereka memiliki hati yang lembut ya, hati yang bersih. Nah, penafsiran ini diperkuat oleh hadis bahwa suatu ketika Nabi SAW itu bersabda ya, pada saat kedatangan orang-orang dari beliau, kedatangan penduduk Yaman ya, penduduk Yaman datang kepada beliau, sowan kepada beliau, beliau bersabda, atakum ahlul Yamani, at'afu quluban wa araqqu afidatan wa araqqu afidatan ya. Penduduk Yaman ini telah datang kepada kalian. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya dan paling halus afidahnya, paling halus fuadnya ya. Jadi mereka adalah orang yang paling lembut hatinya ya. Kemudian kata beliau al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyah. Fikih itu dari Yaman dan hikmah juga bersifat atau berasal dari Yaman. Ya, ini merupakan pujian terhadap penduduk Yaman. Yang mana penduduk Yaman itu dipuji karena mereka memiliki hati-hati yang lembut ya. Nah, mungkin kalau di Indonesia itu ilustrasinya eh, kayak orang-orang Jogja gitu mungkin ya, atau orang-orang Solo gitu. Dibandingkan dengan yang lain ya, artinya kan mereka terkenal sebagai orang-orang yang tutur katanya halus gitu ya, sikapnya cukup itu santun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalau di sana itu yang begitu itu adalah orang-orang dari Yaman. Nah, ini penafsiran yang pertama. Kemudian penafsiran kedua adalah bahwasanya mereka ini diserupakan hatinya dengan hati burung karena yang namanya burung itu dia memiliki rasa takut dan rasa waspada yang tinggi. Ya. Burung ini adalah hewan yang penakut. Kalau ada orang datang ke burung, dia langsung kabur gitu ya. Dan burung ini juga hewan yang sangat waspada, yaitu tadi ya, karena dia takut dan dia waspada. Jadi kalau ada yang coba mendekat, dia langsung langsung pergi gitu ya. Ini bisa kita saksikan tentunya sehari-hari. Nah, jadi orang-orang ini tadi ya diserupakan dengan burung karena mereka memiliki kewaspadaan dan juga rasa takut yang sangat besar kepada Allah Ta'ala. Mereka ini sangat waspada terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Ya. Dan ini diperkuat oleh firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa, dalam surat An-Nazi'at. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan kemudian dia menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sungguh surga adalah tempat
kembalinya. Ini adalah tafsiran kedua ya. Kenapa diserupakan dengan hati burung. Kemudian penafsiran ketiga, dan ini yang menjadi intinya, mereka diserupakan dengan hati burung karena burung itu dinilai memiliki tawakal yang tinggi. Ya. Burung-burung itu hanya menggantungkan rezekinya kepada Allah Ta'ala. Mereka pergi di pagi hari dengan perut kosong dan pulang di sore hari dengan perut kenyang. Nah, penafsiran ini diperkuat dengan sabda Nabi SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu himasan wa taruhu bitanan." Sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah Ta'ala akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana dia memberi rizki kepada burung. Yang mana burung itu pergi di pagi hari dalam kondisi lapar dan kembali di sore hari dalam kondisi kenyang. Ya, jadi eh, ini adalah penafsiran yang paling kuat. Ya. Dan oleh karenanya Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab yakin dan tawakal ya karena memang relevansinya seperti itu ya relevansinya seperti itu. Nah, meskipun demikian tentunya ketiga penafsiran tadi itu tidak saling bertentangan ya dan masih bisa digabungkan. Jadi orang-orang ahli surga itu adalah orang-orang yang satu, mereka memiliki hati yang bersih dan lembut, mereka memiliki hati yang takut dan waspada kepada Allah, serta mereka memiliki tawakal yang tinggi kepada Allah. Jadi tidak harus dikontradiksikan, karena memang masih bisa digabungkan. Ya, jadi ya seperti itu ya. Eh, nah, di sini juga ya eh, dari hadis tadi juga bahwa yang dimaksud dengan tawakal itu juga bukan berarti lantas kemudian seorang itu pasrah tanpa usaha ya. Karena Nabi SAW itu menyebutkan bahwa burung ya kan tawakal itu diserupakan dengan burung. Sedangkan burung itu nggak diem saja, burung itu tetap keluar mencari mencari makanan ya. Jadi keluar atau usaha ini juga tidak bertentangan, bahkan itu merupakan perealisasian tawakal kepada Allah Ta'ala ya. Jadi tawakal yang sebenarnya ya seperti itu, bergantung tetap kepada Allah, tapi secara usaha itu tetap harus dijalankan ya. Nah, kalau kita bicara tentang rezeki itu sendiri ya, jadi rezeki itu didapatkan melalui sebab ya. Jadi seorang hamba itu berusaha untuk mencari sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Nah, sebab-sebab yang mendatangkan rezeki itu ada dua. Yang pertama adalah sebab kauniyah ya, sebab yang tampak hubungan kausalitasnya, hubungan sebab akibatnya. Seperti misalnya seorang itu bekerja atau berdagang, bertani dan seterusnya ya. Jadi ini adalah sebab-sebab kauniyah yang mendatangkan rezeki. Nah, tapi jangan lupa bahwasanya di sana juga ada sebab-sebab syariah. Sebab-sebab yang mungkin tidak kelihatan gitu ya. Hubungan kausalitasnya. Tapi syariat menetapkan bahwa itu merupakan salah satu sebab ya. Contohnya adalah doa gitu ya. Doa itu merupakan sebab syar'i seorang itu mendapatkan apa yang diminta. Begitu pula sedekah ya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berkata, "Ya ibna Adama, anfik unfik alaik." Wahai anak-anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepada kalian ya. Jadi berinfak itu adalah sebab syar'i untuk mendatangkan rizki. Meskipun secara kauni orang melihatnya, nah ini mah bukan mendatangkan uang gitu ya, tapi justru mengeluarkan uang. Jadi secara kauniyah tampaknya justru harta itu berkurang dengan seorang bersedekah. Ya, secara kauniyah tampaknya demikian, tapi secara syariah tidak. Secara syariah itu justru mendatangkan rezeki. Ya, itu justru mendatangkan rezeki, bukan bukan membuang rezeki, tapi justru malah atau bukan mengurangi rezeki, tapi justru malah mendatangkan rezeki. Jadi ini penting bahwasanya seorang hamba itu menggabungkan antara dua sebab ini. Ya, dia melakukan sebab-sebab kauni juga,
dan dia juga tidak lupa melakukan sebab-sebab syar'inya. Nah, tawakal dalam hal ini merupakan bagian dari sebab syar'i yang mendatangkan rizki. Saya kira demikian ya. Ini kalau dijelaskan lebih lanjut bisa jadi akan cukup panjang juga. Tapi kita cukupkan demikian ya. Eh, Sebelum ke tanya jawab, kita lagi-lagi kita tutup terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab, mohon recordingnya di stop dulu.